Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wala ba'du. Saudara sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, pada malam hari ini tim dari Jejak Para Wali Raja Wali Sakti akan kembali melakukan penelusuran sejarah yang pada malam hari ini kita sudah berada di lokasi Banten Girang, di daerah Sempu Banten Girang, dan kita akan berkunjung sekaligus berziarah ke Makbaroh Ki Mas Jong dan Ki Agus Ju, dan nanti kita akan coba selusuri di sekitar sini. Kemudian mudah-mudahan nanti kita akan terungkap juga, akan mengungkap sekilas daripada sejarah perjalanan Ki Mas Jong Agus Ju berkaitan dengan sejarah atau riwayat Banten lama, permulaan Banten diislamkan oleh Sultan Muhammad Hasanuddin. Yuk kita ikuti jejak para wali dari Raja Wali Sakti. Nah ini sekalian, kita berada di jembatan. Nah ini jembatan baru sebetulnya. Pada awalnya ini jembatannya itu adalah jembatan gantung. Sebetulnya jembatan gantungnya masih ada di sebelah sana. Dan jembatan ini adalah melintasi Kali Banten. Jembatan ini sudah diperbaharui oleh pemerintah dan cukup bagus untuk muat 2 mobil. Pada awalnya ada jembatan gantung hanya bisa dilalui oleh jalan kaki dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu akses menuju Banten Girang ini jadi lebih mudah, bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Kita lanjutkan perjalanan. Nah pada malam hari ini mungkin tidak begitu terlihat ya kondisi dari Kali Banten. Jadi bisa kita lihat sebentar, mudah-mudahan bisa ada cahaya. Nah ini Kali Banten. Ini adalah Kali Banten, sangat curam Kali Banten ini, dalam. Hanya airnya tidak begitu banyak, airnya sedikit. Sebetulnya kalinya ini luas tadi, kalinya luas, kemudian curam juga. Hanya kondisi sekarang airnya sudah tidak begitu banyak. Kita lanjutkan perjalanan. Nah kita sengaja melakukan penelusuran ini malam hari karena kita ingin mendapatkan suasana yang berbeda dibandingkan dengan di siang hari. Mungkin kalau di konten-konten yang lain sudah sering diliput atau sudah sering ditayangkan ketika siang hari. Nah makanya kita berupaya untuk menyajikan kondisi dari tempat-tempat bersejarah ini pada malam hari, ya. malam hari. Nah kita akan memasuki dari pintu gerbang sebelah sini. Kita akan masuk ke pintu gerbangnya terlebih dahulu. Nah ini kita lihat teman-teman sekalian bahwa Banten Girang ini sudah merupakan cagar budaya.
yang diresmikan oleh pemerintah. Banten Girang termasuk cagar budaya. Kita akan masuk ke pintu gerbangnya. Ini kita bisa lihat bentuk pintu gerbang dari situs Purbakala Banten Girang. Kita lihat. Ini adalah pintu utamanya. Dan di sebelah kiri kita lihat di sini ada pohon beringin yang usianya sudah cukup lama. Sudah cukup lama pohon beringin itu kita lihat. Kemudian di sebelah sana, di seberang jalan itu sebetulnya itu ada semacam bukit kecil. Nah ini sebetulnya bukit kecil ini juga termasuk bagian daripada peninggalan sejarah. Yang mungkin kalau seandainya digali itu akan ditemukan artefak-artefak di dalamnya. Hanya sampai sekarang bukit kecil ini masih dipertahankan. Nah, kita lihat di sini ada bangunan baru juga ini. Ini bangunan baru untuk mempercantik atau memperindah suasana di Banten Girang, teman-teman sekalian. Alhamdulillah, nah ini lokasi di bagian dalam. Jadi kalau kita masuk ke sini, ini adalah lokasi parkirnya. Cukup luas, banyak kendaraan berdepan. Nah, ini ada sebelah kiri ini ada musola yang dibangun untuk kenyamanan dari para pengunjung ketika mau melaksanakan sholat. Nah, ruang utama untuk tempat ziarah itu di sebelah sana. Nah, itu tempat ziarah. Kemudian ada juga di dalamnya itu museum. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke museum yang ada di dalam. Tadi kita sudah izin ke kuncen atau penjaga dari tempat ini, dan alhamdulillah tadi museum itu sudah dibuka, tempat ziarah juga sudah dibuka. Dan kalau tidak izin itu tidak dibuka museum itu. Karena itu mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke dalam. Nah, kita lanjutkan dulu sambil nanti kita bercerita. Nah, berdasarkan fakta sejarah yang kami temukan atau yang kita dapatkan, sambil ke sebelah sini teman-teman sekalian. Nah ini kita lihat dulu ini bentuk jembatan gantung. Nah, ini masih ada peninggalan jembatan gantungnya walaupun sudah tidak digunakan. Nah, ini sudah ada besi-besinya. Nah, ini masih ada besi-besinya ya. Tiang-tiangnya masih ada. Dan sebetulnya jembatan gantungnya juga masih ada, hanya sudah tidak dipergunakan. Sudah diganti dengan jalan utama yang tadi. Tetapi ini masih tetap dipertahankan sebagai bukti sejarah bahwa untuk sampai ke daerah sini itu ada jembatan gantungnya. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan Dimas Jong Agus Ju yang awal-awalnya itu namanya itu Ajar Jong dan Ajar Ju. Nah, berdasarkan catatan sejarah yang pernah kami baca dan kami terima informasinya bahwa Dimas Jong Agus Ju ini itu awal mulanya itu termasuk panglima perang dari Prabu Jayadewata, atau silakan teman-teman sebelah sini, atau lebih dikenal Prabu Jayadewata ini dengan nama Pucuk Umun. Jadi kalau di Banten disebutnya Pucuk Umun. Nah, dia itu adalah Prabu Jayadewata yang menguasai Banten yang pada waktu itu masih beragama Hindu. Nah, kemudian Sultan Maulana Hasanuddin dengan Syekh Syarif Hidayatullah ayahnya itu datang ke Banten ini, yang sejarah awalnya itu dari Gunung Polosari terlebih dahulu, atau Gunung Karang di sana juga. Kemudian beliau setelah dari sana bermunajat kepada Allah, turunlah ke Banten Girang ini. Dan di sini beliau mengislamkan. Jadi mengislamkan Dimas Jong Agus Ju. Dimas Jong Agus Ju ini dua kakak beradik yang merupakan panglima perang dari Prabu Jayadewata atau Prabu Pucuk Umun. Nah, kemudian diislamkanlah dua orang ini.
diislamkanlah dua orang ini oleh Sultan Maulana Hasanuddin, yang akhirnya Ki Mas Jong Agus Jo ini menjadi pengikut Sultan Maulana Hasanuddin dan memerangi Prabu Jayadewata, sehingga Prabu Jayadewata itu kalah oleh Sultan Maulana Hasanuddin, dan akhirnya dengan pengikut-pengikut yang tersisa sebanyak 40 orang itu lari ke arah Lebak atau Rangkas Bitung yang sekarang dikenal dengan Baduy, dengan Rawayan di sana. Nah, perlu teman-teman sekalian bahwa Banten itu awalnya di sini. Jadi sebelum berada di Banten lama, itu sejarah Banten itu dimulai dari sini perjalanannya. Oleh karena itu, di sini ini merupakan bagian daripada situs sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Bahwa sejarah Banten itu tidak lepas daripada Banten Girang. Ya sebetulnya kalau kita ingin mengenal Banten lama harus ke sini dulu. Harus ke Banten Girang terlebih dahulu untuk mengetahui jejak langkah Sultan Maulana Hasanuddin ketika mengislamkan daerah Banten. Karena dari sinilah, dari daerah sinilah beliau syiar Islam dikembangkan, baru kemudian menyebar ke daerah lain. Nah, perlu diketahui bahwa berdirinya Banten Girang itu sekitar 932 kalau tidak salah ya, 932 Masehi. Sementara Banten yang ada di Surasowan itu sekitar 1500-an. Jadi cukup lama sebetulnya, cukup lama. Lebih dulu Banten Girang ini berada dibandingkan di Banten lama sana. Oleh karena itu kami dari tim Raja Wali Sakti sengaja melakukan penyusunan ke sini dan juga untuk melakukan ziarah sebagai pengenalan sejarah untuk kita semua. Mari teman-teman sekarang kita lanjutkan ke lokasi yang dituju ya. Nah ini, dan di sini sudah mulai rapi karena sudah bagus. Nah ini kita akan memasuki ke ruang utama di sini. Nah, situs Banten Girang ya, sudah merupakan situs ya. Dan di sini tertulis di sini Makbarah Aulia Mas Jong Agus Jo, atau dikenal juga dengan Syekh Azhar, dikenal dengan Syekh Azhar Banten Girang. Nah, kita lihat bentuk ininya, bentuk pintu gerbangnya. Ini bentuk pintu gerbangnya memang seperti ini ya, unik sekali. Nah, ini hampir mirip dengan yang ada di Cirebon. Karena memang bagaimanapun Banten ini sangat erat kaitannya dengan Cirebon. Karena Banten ini merupakan anak daripada Cirebon. Sultan Maulana Hasanuddin itu merupakan anak dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, kita lanjutkan, mohon izin untuk masuk ke tempat ini ya. Di tempat museum kalau boleh. Assalamualaikum. Ayo, ampura lagi. Ampura bah. Lagi diurut. Ayo lebet ning museum untuk kantor. Nggih, atur nuhun. Kita sudah dapat izin dari penjaga di sini untuk masuk ke museum, nanti sekaligus ziarah bagi. Kita akan langsung ziarah, setelah ke museumnya nanti kita langsung ziarah. Nah ini di dalam situs Banten Girang ini ada museum-museum. Kita lihat di sini, teman-teman sekalian bisa dilihat ya. Jelas nggak? Kalau tidak jelas mungkin bisa dibantu dengan pencahayaan yang lain. Ada kalau ada baterai dan sebagainya, kita lihat di sini ada supaya jelas ya, karena kita adanya malam hari jadi mungkin tidak begitu jelas. Nah kita lihat di Banten Girang ini sudah ada peninggalan berbentuk uang logam. Kita lihat uang logam. Nah ini, uang logam terutama itu yang bolong itu ya, yang bolong kita lihat dari atas bisa lihat. Nah itu yang bolong-bolong itu adalah uang asli Banten. Jadi pada zaman kejayaannya Banten itu sudah menciptakan uang luar biasa. Banten ini merupakan sebuah kerajaan besar yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Makanya Banten sudah memiliki mata uang tersendiri yang diakui secara internasional. Jadi nilai tukarnya itu kita sudah menciptakan sendiri Banten, luar biasa. Ini uang logamnya, uang logam Banten, kita lihat sebelah sana. Itu uang logam Banten. Nah, tertulis ya. Nah, itu uang logam Banten. Nah, kemudian juga kita lihat di bagian lain juga ada temuan-temuan yang berbentuk keris. Nah, di pencahayaannya itu ada keris-keris yang ditemukan hasil peninggalan masa lalu. Ada mata kail di situ,
ada kapak batu juga, ya kapak berbentuk batu. Kemudian di sini ada keramik-keramik, dan ini ditemukan ketika digali di sekitar situs Banten Girang ini ditemukan keramik-keramik yang menunjukkan bahwa kebudayaan Banten pada saat itu cukup berkembang. Ya, terus kita lihat sampai ke sini, kita lihat lagi di sini banyak sekali. Ini juga ada, uniknya di situ ada tasbih, tasbih berbentuk pecut, tasbih berbentuk pecut, kemudian keris, dan juga ada kitab-kitab di sini, kitab-kitab kuno. Ini kitab-kitab kuno. Ada berbagai macam bentuk kitab kuno yang ditulis tangan. Nah, seperti itu. Kitab-kitab kuno yang ditulis tangan oleh ulama-ulama pada saat itu. Kemudian kita lihat juga ke sebelah sini ada guci. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diizinkan untuk melihatnya lebih jauh tentang keadaan museum. Nah, ini keramik-keramik ya, yang sudah pecah-pecah. Ada keramik yang kelihatannya ini ada keramik Qing, ini berarti Cina ya. Kita lihat ada keramik Qing, Cina. Berarti pada saat itu memang Banten ini sudah terjadi pertukaran budaya ya, dengan orang-orang Cina di situ. Ada bangsa Cina, keramik Qing. Banyak sekali ini di situ. Ada keramik Tang, keramik Sung ya. Itu ini Tang dan Sung ini semacam apa ya? Jadi wangsa lah kalau gitu ya. Wangsa Cina itu ada wangsa Sung, wangsa Tang. Ada keramik Jepang juga, ada keramik Vietnam. Ya. Yang ini temuan di daerah sini. Ada fosil, kita lihat teman-teman sekalian. Ada fosil moluska. Moluska ini sejenis ya. Apa itu moluska ini? Binatang ini. Kerang atau keong gitu ya. Moluska sejenis keong. Ada artefak batu, ini juga ada keramik Tang. Ya, dan seterusnya. Nah, di sini ada nama-nama raja-raja Banten di sini. Mulai dari Sesari pindah ke Gunung Jati Cirebon, Maulana Sambung sampai ke bawah sini sampai turunan yang ke-22 yaitu Sultan Ahmad Rafiuddin. Terus kan kita akan coba masuk, mudah-mudahan kita izinkan untuk masuk ke arah lebih dalam ke tempat ziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita masuk ke tempat kita akan ziarah. Kita ziarah dulu di sini. Langsung Agustus. Karena kita tidak bisa masuk ke bagian dalam, kita cukup di bagian luarnya saja. Untuk melakukan ziarah, jadi kita berada di lokasi sini. Silakan teman-teman sekalian, kita ziarah terlebih dahulu di sini. Sebelum nanti kita akan penelusuran ke tempat lain. Jadi Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum. Antum salafun wa hatabaun fa inna insyaallah bikum haqqun sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa tub 'alaihim wa shahidihim.
شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرافيل وسيدنا إسرائيل وسيدنا مدار وسيدنا ميكائيل وسيدنا مدار وسيدنا والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين والتابعين من أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها من قفل أدنى آدم إلى يوم القيامة. خصوصا إلى حضرة قطب الرباني والعارفين سمدني الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني صاحب الكرامة قدس الله سره العزيز. شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأمامنا وعماتنا وخلينا وخلاتنا وإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أحياء القبور وبالخصوص كما سمع في الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد ورحمتك وبركاته عليكم وعلى البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أفضل الذكر على من لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حكمنا بين نحن وعليها نقول في هذا المشي إن شاء الله تعالى من الآمين اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد من أولنا والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. آمين. آمين يا الله يا مجيب السائلين استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله يا الله يا كريم يا كريم يا كريم يا ستار يا جبار يا فار يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا رزاق الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما آمين يا ربنا يا معبود ولك الحمد كما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. بسم الله الرحمن الرحيم. وتبلغنا بها أرض الغايات في الحياة والممات. اللهم ربنا تقبل منا اللهم تنصر بمقرنا وسوف من زوجتك اليرضي يسار النبي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين خصوصا اليوم في شجرة البنتان خصوصا لذاك آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة على الكفور يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مرضانا اللهم إنا نسألك السلامة في الدنيا وعافية في الجسد والسعادة في الدنيا وبركة ومغفرة بعد موت اللهم آمن علينا في شهداتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين آمين يا الله استجب دعوانا يا الله. لي خمسة أوتيها صار الوفاء المصطفى السلام عليكم يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم.
Kita sudah selesai ziarah. Kita akan keluar dulu dari suasana di sini semakin ramai kelihatan karena ini kebetulan malam Jumat, jadi kelihatan makin ramai di daerah Banteng Ireng ini. Sudah banyak pengunjung yang berdatangan. Kita akan coba lihat sekitar sini. Kemudian biasa memang tidak terlalu ramai, dan ada satu lokasi lagi yang akan kita coba kunjungi ya teman-teman sekalian, yaitu di Guha ya, di Guha ya. Kita akan coba dengan jalan kaki di sana ya. Dengan jalan kaki atau pakai kendaraan? Jalan kaki aja. Kita akan coba jalan kaki ya. Nggak bisa masuk mobil. Ya. Di Guha di sana, kelihatannya guanya sudah mulai bagus. Nah, ini juga ada tempat yang naik tangga, ini mungkin untuk kondisi di sekitar sini. Kita akan coba nanti jalan kaki ke sebelah sana. Ada sebuah gua di sana, tempat tirakat ya, boleh dikata begitu, tempat tirakat Dimas Jong Agustu, termasuk Sultan Muhammad Hasanuddin dan orang-orang yang berada di sini. Pada saat itu mereka melakukan tirakat di dalam gua di sana. Masjid ada di sekitar situ, dan posisi gua itu persis berada di dekat Kalibanten, di pinggir Kalibanten. Bagus guanya. Dan sekarang sudah lebih rapi dibandingkan dengan dulu. Ketika pertama kali ditemukan itu memang banyak rumput-rumputan di sana. Mau naik ke sana? Hah? Kita mau coba naik? Kita coba naik. Mungkin dapat view di sana. Ada yang penasaran? Ya. Juga kita teman-teman pengen naik ke lokasi sini ya. Boleh kita naik kan? Ya. Kita lihat di sini ada tangga nih. Ya sebetulnya ini hanya untuk ini ya, kelihatannya untuk, Untuk mempercantik tempat, kemudian juga mungkin untuk foto selfie mungkin di sini. Sebetulnya seperti itu. Jadi memang kelihatan kalau dari sini memang lebih bagus kelihatannya. Jadi kalau kita shot ke sana itu, jadi posisi dari situs Banteng Girang bisa dilihat dari atas. Kalau tadi dilihat dari bawah, sekarang kita lihat dari atas. Kelihatan mungkin lebih bagus ya untuk mendapatkan foto yang bagus atau video yang bagus dari sini. Dan sekali lagi karena ini malam Jumat, jadi kelihatan sudah mulai ramai. Apalagi nanti semakin malam semakin ramai. Nah, di sebelah sana juga ada pedagangnya sudah tutup. Kita akan turun lagi, kita akan lanjutkan ke penelusuran ke Guha ya. Kita ada Guha di sana yang ada di pinggir Kalibanten. Ini kita jalan kaki ke sana. Ya. Nah, berikutnya. Ya. Itu jalan kaki saja. Nah, teman-teman sekalian, kita akan pantengin terus di channel ini. Kita akan melakukan perjalanan malam untuk ke gua, ya, untuk ke gua. Setelah tadi kita melakukan ziarah, alhamdulillah. Nah, ini kebetulan ini ada Bang Oni ya. Nama lengkapnya siapa? Sahroni, Bang Sahroni. Tolong dipandu kita menuju ke guanya sebelah sana ya, sebelah mana? Dengan Bang Sahroni, Oni Sahroni, ini artis ya. Artis Banten ini. Karena dia yang berada di daerah sini, kita akan dipandu oleh Bang Oni Sahroni. Pantengin terus, ini semakin malam perjalanan kita semakin mengasihkan nih, perjalanan malam kita, karena kita akan menuju ke tempat yang lebih menarik lagi, yaitu di gua, di dalam gua. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke dalam gua juga. Nah,
Nah ini alhamdulillah jalannya sudah bagus. Sekarang menuju gua ini sudah paving block. Sekali lagi memang kita sengaja melakukan perjalanan malam ya teman-teman sekalian, karena kita ingin mendapatkan suasana yang berbeda, nuansa yang berbeda ya, dibandingkan dengan siang hari. Karena kita rasakan juga aura malam hari itu berbeda, lebih dapat lah gitu auranya. Dan di sekitar sini memang sudah banyak rumah-rumah sekarang, sudah banyak perumahan-perumahan, rumah penduduk. Beberapa tahun yang lalu memang tentu saja di sekitar sini masih berbentuk hutan, tapi sekarang sudah banyak rumah-rumah yang bagus di sekitar sini. Sehingga ketika kita akan menelusuri ke gua itu tidak terlalu banyak kesulitan, karena jalannya juga sudah bagus, bahkan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sebentar lagi sekalian ya. Tetaplah di channel ini karena perjalanan kita belum selesai. Karena memang ternyata insya Allah para wali dulu itu menemukan tempat-tempat yang sangat bagus, sangat bagus. Akhirnya menjadi sebuah destinasi wisata di zaman sekarang ini. Padahal beliau-beliau memilih tempat ini bukan untuk destinasi wisata, tapi untuk kepentingan pengembangan syiarnya, sekaligus untuk melatih jiwa mereka ketika melakukan riyadhah atau kontemplasi ya, untuk penjernihan hati, pemikiran, termasuk ketika mau melakukan munajat kepada Allah, mereka memilih tempat-tempat yang istimewa. Nah, ya, Masya Allah nih tempatnya sudah banyak rumah yang indah di sini ya. Dan jalannya juga sudah bagus. Menuju ke lokasi. Nah, kita sudah jalan ini agak ramai ini sudah ramai sekalian sekarang ini. Kita lihat apalagi di malam Jumat sebelah sini ramai. Assalamualaikum. Ampura belum lewat. Alhamdulillah banyak yang di sini. Sebetulnya di sebelah kiri kami itu Banten, ini Kali Banten. Ini guanya di bawah. Nah, Kali Banten. Nah, ini guanya kita dari bawah nih. Jadi di atas gua ini sudah bangunan rumah ternyata sekarang. Sekalian. Nah, sudah ada bangunan rumah. Jadi akses ke sini unik sekali. Jadi rumah berada di atas gua. Lalu teman-teman sekalian yang bawa ini bawa penerangan tadi mana? Nah, penerangannya. Nah, biar lebih jelas. Ya, biar lebih jelas. Nah, subhanallah, jadi guanya sekarang sudah ditata sedemikian rupa, bahkan sudah dipagar, guanya sudah dipagar. Nah, sebentar sebelum kita turun kita lihat di sini ada Kali Banten. Kita lihat dulu teman-teman sekalian. Tolong baterainya. Sini, ini kita lihat yang Kali Banten. Bahwa gua ini, Bang Oni ini tahu nggak ini namanya gua apa? Gua Banten Girang kali ya. Ya ini mungkin namanya Gua Banten Girang. Nah ini di sebelah sini ini kali, ini Kali Banten nih. Ini Kali Banten. Waktu kami pertama ke sini ini belum ada nih. Pagar ini belum ada. Bahkan kita bisa langsung ke Kali Banten. Jadi pada saat itu memang gua ini tempat riyadhah, tempat munajat kepada Allah yang kemudian dekat dengan air. Jadi ketika mereka mau berwudu ya, mau melaksanakan sholat dan sebagainya, itu mudah untuk mendapatkan air dan mereka mandi serta berwudu di Kali Banten ini. Jadi sangat tepat sekali lokasi dari gua ini, ya. Nah, guanya itu berada di sana. Coba dilihat, coba ini
Cahayanya ke sana. Kita lihat dari jauh dulu. Kita lihat dari jauh, ini kondisi guanya itu sebelah sana. Nah inilah gua Banten Girang. Kita katakan seperti itulah gua Banten Girang. Nah itu. Jadi kalau waktu pertama dulu ke sini, ini masih banyak rumput-rumputan, dan ketika kita masuk ke dalam gua itu waktu itu banyak kelelawar dan sebagainya. Tapi sekarang nanti kita lihat apakah itu masih ada, ataukah memang sudah berubah ya, sudah lebih bersih lah dibandingkan dengan pertama ke sini. Kita akan coba cek dulu. Teman-teman sedang mencek gua, apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Karena dimungkinkan ada orang-orang yang juga sedang khalwat atau sedang berzikir atau sedang tirakat atau apa di dalamnya. Dan kita juga berusaha untuk tidak mengganggu mereka ya. Ada? Kosong. Nah, alhamdulillah kosong teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ya. Doakan saja supaya kita bisa masuk ke dalam gua. Kita ingin lebih lihat detailnya gua ini kalau malam hari seperti apa. Bagaimana? Apa kita sudah dapat izin untuk masuk? Boleh Pak. Tapi ada botol Pak. Ah, botol. Iya. Ada minuman. Nah teman-teman, kita akan coba pelan-pelan kita turun menuju ke arah gua Banten Girang. Dan kondisinya coba di shot dulu di situ kondisi guanya. Nah ini kondisi gua ketika malam hari ya. Seperti ini, dan ini kelihatannya gua ini cadas ya, kalau kita lihat ini cadas ya. Ini kelihatan cadas. Batunya batu cadas ya. Kalau kita perhatikan batu cadas, betul batu cadas ya gua ini. Kita sudah tahu apakah ini bagaimana cara memahatnya, memang luar biasa. Dan pintunya cukup kecil ya. Pintunya cukup kecil. Nah di dalam itu ada tempat-tempat khusus kalau seandainya kita mau bertirakat atau berdoa di dalam. Tetapi harus hati-hati masuknya karena ini sangat pendek ya. Ya, karena ini sangat pendek. Jadi kita coba lihat. Ayo teman-teman mau masuk? Ya. Ya. Assalamualaikum. Ampura. Iya. Izin. Dengan kakak siapa? Gopur. Kang Gofur. Kebetulan kita lagi live ini untuk mengekspos gua. Namanya gua apa nih? Apa gua Banten Girang saja? Gua Banten Girang. Nah, kita mohon izin, ini kebetulan ada Kang Gofur yang ada di sini untuk mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam ya teman-teman sekalian. Oh, silakan aja. Ya. Ntar saya izin dulu. Ya. Kita harus izin dulu. Ke lokasi-lokasi seperti ini memang kita harus izin ya. Harus izin dulu. Nah memang gua peninggalan masa lalu ini sangat unik ya teman-teman sekalian. Luar biasa bagaimana ketika membuatnya ini memang kelihatannya pasti dibuat ya. Tapi bagaimana membuatnya mungkin dengan dipahat dan sebagainya. Ini berapa lama membuat seperti ini dengan ruang-ruang yang ada di dalamnya. Jadi kita tunggu, ada Bang Gopur ada di dalam. Air Sedang mempersiapkan dulu. Lokasi-lokasinya sedang dirapihkan dulu, tempat-tempat yang berada di dalam. Dan kadang-kadang ini sudah ada tikar di sini, mungkin ada orang juga di sini sedang melakukan apalah gitu ya, mungkin atau ritual atau apalah. Tapi kalau kita mungkin hanya untuk penelusuran saja, untuk mengenalkan sejarah atau riwayat dari Banten Girang, karena gua ini juga merupakan bagian daripada sejarah Banten Girang, tidak dilepaskan. Ada kondisinya memang unik. Di atas gua ini ada bangunan rumah, ada bangunan rumah. Rumah penduduk ya. Tapi tempatnya relatif sudah rapi ya, sudah rapi. Jadi untuk masuk ke sini kita walaupun malam hari sudah tidak mengkhawatirkan lah, tidak mengkhawatirkan. Kita masih menunggu.
masih menunggu informasi dari Bang Mahfud. Harus dilakukan dulu. Silakan Pak. Sudah buka ya. Sebenarnya dibuka ya teman-teman sekalian. Buat nanti pada mau ziarah. Oh iya mau cari ziarah. Iya. Kita hanya sebentar aja. Iya silakan Pak. Ya. Nanti, nah tadi itu ada orang lain mau ziarah, jadi kita sebentar saja ke sini ya. Nah sendalnya dibuka supaya tidak kotor di dalamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masya Allah ya, tempatnya kita lihat di ini kita berada di dalam gua. Di dalam gua ini hanya sebatas kita berdiri ya. Nah, sebatas kita berdiri. Lokasinya seperti ini. Silakan teman-teman masuk. Di sebelah sini kita lihat di situ di shot sebelah situ dia juga ada ruangan. Ini pintu keluar Pak. Ini pintu keluar ya. Kan ada 2 pintu. Oh ini pintu keluar ya, pintu keluar. Tolong dipegang yang satu, tolong dipegang yang satu ya. Nah ini masuk. Ini masuk ke dalam gua nih kita lihat. Ini cukup sempit, ada air di sini. Oh ternyata ada air, teman-teman sekalian hati-hati. Saudara. Nah ini celana kita supaya tidak basah kita naikin dulu itu teman-teman. Oke. Nah, jadi kita mau masuk nih ke ruangan lebih dalam. Ternyata ada air di dalamnya ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ternyata ada air ya di sini. Masya Allah. Nah, Ini ada ruang. ada apa? Lampu. Besok kan ini lampunya supaya lebih jelas. Nah ini. Coba kita lihat. Nah ini kita lihat teman-teman. Ah ini tidak bisa berdiri. Jadi kalau kita mau ke situ, ini kita harus jongkok. Nah, mungkin air ini dari resapan bawah tanah ini. Nah, ya, kondisi guanya seperti ini itu. Jadi kita tidak bisa berdiri kalau berada di dalam, kita harus betul-betul jongkok untuk duduk di situ. Nah ini sampai di sini saja ini guanya. Nah ini ada air, mungkin ini resapan ini ya. Sambil disot pakai itu. Nah, ada lagi nih. Nanti kita catat. Ada lagi? Ada lagi dah. Ya. Ada. Nah, teman-teman sekalian tadi sinyalnya menghilang ketika berada di gua ya. Jadi sinyalnya menghilang ketika berada di gua dan begitu kita keluar dari gua sinyalnya ada lagi. Nah kita lihat sebelah sini. Coba tolong. Nah, Ini pintu yang tadi. Pintu yang kedua. Ini ada pintu yang kedua ya. Nah ini pintu yang kedua. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan tadi terlihat lokasi di dalam sebentar ya. Hanya memang terputus. Ya, jadi kita sudah masuk tadi. Mudah-mudahan tadi tersot ya. Tersot walaupun sinyal kemudian sempat menghilang. Betul-betul tidak ada sinyal. Ya, nah, ketika kita keluar lagi baru ada sinyal. Sudah keluar semua? Belum. Ada. Teman-teman kita? Ada ya Nino selfie. Dalam? Ya, karena malam ini ada yang mau ziarah di lokasi sini. Jadi kita juga tidak mengganggu. Kita hanya akan melakukan penelusuran saja di malam hari terutama. Dan ternyata memang suasana di malam hari ini berbeda dengan di siang hari. Nuansanya berbeda. Nah itu teman sekalian mungkin penyelusuran kita sampai di sini. Silakan berkumpul semua di sini. Kita berdiri di depan gua. Kita berdiri di depan gua di sini. Semuanya. Semuanya. Ya, semuanya kumpul di sini. Kita akan mengakhiri perjalanan kita. Baikin. Ya, kita akan mengakhiri perjalanan kita dari jejak para wali. Ya, jejak para wali kita kumpul di sini. Ya. Nah, jadi perjalanan kita jejak para wali pada malam hari ini ke Banten Girang, alhamdulillah sudah selesai. Mulai dari penyelusuran di daerah Banten Girang sana, kemudian kita juga sudah melakukan ziarah di sana. Silakan ke sebelah sini. Kita akan mengakhiri ekspedisi ini pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri ekspedisi malam ini. Mudah-mudahan apa yang kami tayangkan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang berada di sana, termasuk bagi kita semua, dan terlebih-lebih semoga ini menjadi
petunjuk bagi kita untuk mengenang sejarah masa lalu di Banten terutama, sehingga dengan demikian kita bisa menghargai para pejuang yang dulu, kemudian juga bisa mengikuti jejak langkah mereka di situasi zaman sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan jangan lupa ikuti terus channel jejak para wali dari Raja Wali Sakti. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Wali Sakti. Alhamdulillah.